Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih ya untuk kalian yang tetap stay tune di sini. Kali ini Rasti akan ngebahas film request dari Tuts GHJJ yang berjudul Kung Fu Jungle yang dibintangi oleh Donnie Yen. Buat kalian yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di sebuah kantor polisi, seorang laki-laki bernama Stanley Wu mengaku telah membunuh seseorang dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di Jalan Salisbury terjadi kemacetan yang panjang. Ternyata ada kecelakaan mobil. Detektif Lu Quan Kin dan tim memeriksa tempat kejadian perkara. Di situ terlihat Ferrari terbalik dan barang bukti 2 paket narkoba. Pengemudinya mati jauh dari mobilnya. Setelah diperiksa, terdapat pistol Glock 17, tetapi itu senjata korban. Tidak ada tanda-tanda korban dipindahkan. Artinya, korban mati di sini. Banyak sekali luka memar, tulang rusuk dan tulang dada retak. Rahang bawah pun bergeser. Kepala retak menandakan akibat dari pukulan yang keras. Menurut forensik, luka-lukanya akibat dari pukulan tangan kosong. Leher juga tenggorokannya patah dan sebuah patung walet tergeletak di jalan. Di dalam penjara, Stanley Wu sedang memeriksa tangan tahanan yang lain akibat memukul orang sampai mati. Datang tahanan baru dan kelompoknya mengusir Wu. Di dalam berita dikabarkan terjadi pembunuhan di sebuah terowongan. Korbannya bernama Sakyan dan ditemukan barang bukti narkoba. Polisi menduga Sakyan terbunuh terkait narkoba dan diberitakan juga detektif Lu orang yang memegang kasus ini. Dengan tergesa-gesa, Wu meminta penjaga untuk menelpon ke rumahnya yang berada di Fosan. Karena berbagai alasan, penjaga itu menolaknya. Untuk mendapat perhatian dan bertemu detektif Lu, Wu mengajar tahanan baru dan kelompoknya. Saat dibekuk penjaga, Wu mengatakan ingin bertemu detektif Lu. Detektif Lu pun datang dengan penjelasan penjaga bahwa Wu adalah narapidana teladan dan tidak pernah membuat keonaran. Baru kali ini membuat keributan dan ingin bertemu Anda. Wu menjelaskan bahwa dia pernah bertarung dengan Sakyan, sang juara tinju. Lu menanyakan, tahukah siapa pembunuhnya? Wu mengiyakannya walaupun tidak mengenalnya, tapi tahu cara berpikirnya. Dia akan menyerang lagi. Lu menanyakan bagaimana kau tahu? Ini bukan duel biasa. Kalau dia ingin balas dendam, pasti memakai senjata. Membunuh dengan tangan kosong, dia bermaksud membantai. Aku bantu menangkapnya jika kau bebaskan aku. Detektif Lu mengatakan, kenapa kau berpikir jika aku butuh bantuanmu? Kau akan kembali lagi ke sini. Dan ingat, korban selanjutnya, Tong Seng Ting, Tan Jing Yao, Chao Xian, Rung King Yan, Fang Wenqi, Fu Sentai, Fang Liude. 1 dari 7 pria itu akan jadi korban selanjutnya. Lu memerintahkan untuk menyelidiki orang-orang itu. Di tempat lain, sang pembunuh sudah bersiap untuk target selanjutnya, mengasah walet dan menuju rumah Tan Jing Yao. Yao sekarang adalah seorang seniman. Dulu, dia mempunyai kaki yang tak tertandingi, tendangan dari utara. Sekarang harus menghadapi Feng Yuqi. Yao meminta Feng untuk turun dari hasil karya seninya, tetapi Feng malah menghancurkannya, membuat Yao marah.
Yao pun tewas di tangan Feng. Setelah diperiksa, orang-orang yang disebutkan Wu semua bersih. Hanya Wu yang spesial karena dulunya dia instruktur kungfu dengan ribuan murid. Karena di penjara, perguruannya pun ditutup. Seorang ajudan mengabarkan terjadi pembunuhan lagi. Korbannya bernama Tan Jing Yao. Detektif Lu menemui Wu lagi dan mengabarkan kalau Yao telah tewas. Wu pun mengatakan pasti dia ditendang sampai mati. Apa itu penting, kata Lu. Yao punya tendangan hebat, dia ditendang sampai mati. Dan Yan ahli tinju, dan dia dipukul sampai mati. Bebaskan aku dan aku bisa membantumu. Atau ada lagi yang akan mati. Di bawah jembatan, Feng menyiapkan walet untuk korban ketiganya. Dia bernama Wang Xi. Keesokan harinya, Wu dibebaskan tapi masih dalam pengawasan polisi. Setelah kasus ini selesai, di penjara atau bebas, itu tergantung kelakuanmu, terang detektif Lu. Lu mengatakan, sekarang kau bebas. Bagaimana cara membantu kami? Pembunuhnya sepertinya mengikuti ungkapan kungfu, mulai dari tinju, lalu kaki, dan kuncian. Sasaran selanjutnya, kita harus pergi ke Mongkok. Setelah sampai ke Mongkok, ternyata Wan Xi telah mati. Setelah diperiksa, ternyata tulangnya banyak yang patah. Lu menanyakan, apakah satu orang bisa menguasai semua? Tinju, tendangan, dan kuncian. Mungkin saja, kata Wu. Saat Wu melihat ke atas, dia melihat Feng dan langsung mengejarnya. Feng pun berhasil lolos. Wu yang pergi mengabarkan ke istrinya yang bernama Siling bahwa dia bebas dan akan pulang ke Fosan. Saat Wu bertemu Siling, dia ditampar karena telah menghancurkan perguruan dan merusak nama baik keluarga. Di depan altar, Wu meminta maaf kepada gurunya. Siling memberi gelang agar Wu bisa menahan diri dan tinjunya. Saat membuka kotak, Wu menemukan walet dan menanyakan ke Siling, dari mana asal walet itu? Siling menceritakan, beberapa bulan lalu ada seorang pria datang ke sekolah. Umurnya sekitar 30 tahunan dan kakinya pincang. Dia bilang untuk menyerahkannya ke Wu. Wu mengatakan, sebenarnya sekarang dia bekerja untuk polisi Hong Kong. Kasusnya berhubungan dengan walet ini. Siling juga mencari informasi, ternyata di dekat mayat gurunya ada patung walet. Di bawah kolong jembatan, Feng teringat dengan istrinya. Saat dia menyadari kalau umur istrinya tinggal sebentar, Feng pun berlatih dengan keras. Saat Wu tidur, di dalam mimpinya teringat kejadian saat dia membunuh lawannya. Dia pun terbangun dan mencari gelang pemberian Siling. Pagi harinya, Wu dan Siling mencari informasi tentang walet itu. Ternyata ada orang yang pernah bertarung dengannya. Diketahui namanya Feng Qiu. Dia tinggal bersama istrinya di jalan Sui Kui. Wu pun menelpon detektif Lu kalau mengetahui tempat tinggal si pembunuh. Saat sampai di rumahnya, ternyata kamar Feng sudah kosong. Wu, detektif Lu, Siling, dan yang lain juga memeriksa kamar Feng. Wu melihat bekas kayu tempat Feng berlatih. Dari keterangan pemilik rumah, Feng juga berlatih di kamar ini. Pemilik rumah juga melihat Feng berlatih di atas rumah dengan menggosokkan beras ke mukanya sampai berdarah.
Tetapi Wu mengatakan itu bukan beras tapi garam kasar agar mukanya tahan terhadap pukulan. Feng juga meninggalkan tulisan di dinding, tanpa peduli dunia, sendirian, dan tanpa rumah. Aku menantang semua ahli kungfu. Lu mengatakan ini motifnya. Dia ingin menjadi nomor 1. Pemilik rumah juga mengatakan mereka pergi ke Hong Kong karena ada urusan. Saat melihat rekaman CCTV, terlihat istri Feng menggunakan kursi roda. Menurut catatan, 6 tahun lalu istri Feng masuk ke rumah sakit jiwa di Foshan. Di tempat perguruan, Wu berpamitan dengan Siling untuk menyelesaikan misinya. Wu juga meminta Siling untuk sementara tinggal bersama pamannya. Karena didesak Wu, akhirnya Siling mengiyakannya. Detektif Lu mengajak Siling untuk ikut agar Wu bisa berkonsentrasi mencari Feng. Wu pun menolaknya, tetapi Siling langsung mengambil pedangnya dan ikut. Lu menanyakan siapa berikutnya. Setelah kuncian adalah pedang, Siling menambahkan sasaran paling dekat adalah Chen Boguang. Pedangnya cepat seperti kilat. Para anggota disebarkan untuk mengawasi kedai Chen Boguang. Lu, Siling, dan Wu duduk sambil memesan makanan. Chen pun menanyakan apa kabar dan mengatakan kalau dia sudah tidak berlatih karena lengannya telah patah kecelakaan 2 tahun yang lalu dan sekolahnya telah diurus oleh muridnya yang dulu pernah kau tantang. Wu mengatakan apakah bintang laga Hong Ye? Ternyata yang diincar Feng adalah Hong Ye. Feng pun bertarung dengan Hong Ye. Berakhir dengan kematian Hong Ye. Saat diotopsi, terdapat 14 sayatan. Lu menanyakan, pukulan, tendangan, kuncian, senjata ada di luar, selanjutnya apa yang ada di dalam. Saat di dalam perjalanan, detektif Lu didesak oleh atasannya agar menyelesaikan kasusnya dalam 3 hari atau dipindahkan. Lu juga mengingatkan ke Wu kalau sampai dipindahkan, Wu akan masuk penjara lagi. Wu mengingat surat saat di penjara. Di depan pers, Komandan Kim mengatakan kalau sudah mengantongi tersangkanya. Sekarang dalam proses pengejaran. Di kantor polisi, asisten Lu menerangkan kalau dia menemukan garam laut di kain dan pedang Hong Ye. Lu memerintahkan untuk memeriksa kadar polusi dan membandingkan dengan kualitas air. Feng menelepon kantor polisi dan ingin berbicara dengan Wu. Feng mengatakan, seharusnya kau berterima kasih padaku karena membuatmu bebas. Kau harusnya lebih tahu pukulan, tendangan, kuncian, senjata dari luar ke dalam kesatuan, dan tidak ada penjara yang bisa menahanmu jika kau ingin bebas. Tim menemukan lokasi dari Feng. Dia berada di tempat pemandian. Lu memerintahkan untuk bergerak. Feng juga mengatakan saat bertarung ingin performa terbaik Wu, yaitu dengan cara menghabisi orang yang Wu sayangi. Tim menggerebek tempat pemandian tetapi Feng telah pergi. Lu mengatakan Feng tahu Siling dan ingin memakai dia untuk mengancammu. Feng sangat mengenalmu. Wu mengatakan Feng ingin membunuh ahli kungfu. Kau mencurigaiku. Wu pun minta izin beristirahat untuk menemui Siling. Dayu diperintahkan Lu untuk memeriksa catatan, telepon, tamu, dan surat menyurat 3 tahun terakhir saat Wu di penjara. Saat Lu sedang menganalisa rekaman pembicaraan Feng dan Wu, Dayu menelepon bahwa hasil rekamannya hanya 3 bulan. Lu meminta untuk menggunakan superkomputer Mabes. Saat sedang duduk, Wu mengingat surat pemberian Feng untuk melihat berita keesokan harinya. Dengan menganalisa semua petunjuk, mulai dari nama asli Feng, garam yang ada di baju Hong Ye, dan petunjuk terakhir, Feng mempunyai seorang nenek di dekat pesisir Tai-O. Kadar garam di pantai itu cocok dengan yang ada di baju Hong Ye. Tim pun menggerebek rumah nenek Feng. Ternyata Feng tidak ditemukan. Karena tim menemukan identitas Feng dan hari kelahirannya, maka detektif Lu menyimpulkan bahwa Feng akan kembali pada hari ulang tahunnya. Lu memerintahkan untuk memasang kamera di sekitar rumah Feng dan menyiapkan kapal untuk siaga. Benar saja, Feng kembali membawa bunga dengan menaiki kapal. Feng teringat saat istrinya dicekiknya
karena merasa kasihan. Saat melewati rumah, Feng sedikit curiga karena melihat ada banyak anjing penjaga dan Feng berbalik arah. Tiba-tiba dia menghilang dan tim diperintahkan untuk mencari Feng. Asisten Lu melihat rekaman CCTV di penjara dan melihat Feng bertemu Wu. Kemudian melaporkannya ke Detektif Lu. Detektif Lu mencoba menahan Wu karena ada bukti bahwa Feng pernah ke penjara dan besar kemungkinan berkomplot. Tetapi Wu mencoba kabur. Saat Xiling berhadapan dengan Feng, Xiling membawa abu istrinya. Feng mengatakan kalau engkau aku bunuh, Wu akan bertambah kuat. Xiling pun tertusuk pedang. Wu memanggil bantuan untuk menolong Xiling. Saat Feng lewat, Wu menendangnya sehingga abu istrinya pecah. Feng pun marah besar. Keduanya jatuh ke air. Wu menghilang dalam air, sedangkan Feng dikejar oleh Detektif Lu dan tim, tetapi lolos. Dari kejauhan, Feng mengatakan kalau dia bukan kaki tangannya. Benar, Feng menemuinya di penjara. Feng memuja Wu, dia ingin mengikuti jejaknya. Feng ingin mengalahkan ahli kungfu yang pernah dikalahkan Wu, lalu datang menantang Wu dan ingin jadi nomor 1. Itulah kisah sebenarnya, dan Wu ingin melindungi Xiling. Karena Feng mengancam Wu kalau tidak keluar dari penjara, Feng akan membunuh Xiling. Wu pun pergi. Karena gagal menangkap Feng, atasan Detektif Lu memberitahu kalau kasusnya diserahkan ke orang lain. Wu yang berada di atas hotel karnival bertekad menghabisi Feng. Saat Lu sedang meneliti berkas, dia menemukan petunjuk dan langsung ke TKP. Dan korban selanjutnya adalah Shao Henian. Di tengah jalan, Feng menghentikan truk. Ternyata di dalamnya Wu. Lu yang sedang mengendarai motor ditelepon oleh Shao Henian. Dia mengatakan Wu yang menyuruhnya. Sekarang Feng berhadapan langsung dengan Wu untuk menentukan siapa yang terbaik. Karena Wu terseret truk, dia hampir pingsan. Saat Feng akan menghabisinya, Detektif Lu tiba dan menembak Feng.
3 bulan kemudian, di dalam penjara, orang-orang yang pernah diajar Wu kini sangat menghormatinya. Detektif Lu memberi kabar kalau Wu segera dibebaskan. Wu pun melanjutkan membangun sekolah kungfu dan setiap tahun muridnya semakin bertambah. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.